Halo guys, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya memasak tempe katsu. Wow, bukan hanya chicken katsu, tapi tempe juga bisa dibikin katsu loh. Nah, ini dia, mirip sekali kan? Enak loh. Guys, resep ini saya dapatkan dari Masak Bersama Master secara online yang diadakan oleh Kemen Parekraf, yaitu singkatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, di video kali ini saya akan share ke kalian trik apa yang kita bisa pakai untuk membuat tempe katsu supaya berhasil, teman-teman. Karena bikinnya ini sebenarnya susah-susah gampang, bahannya murah meriah, gampang didapat, tapi ada beberapa trik yang harus kita gunakan. Maka itu kalian harus nonton video ini sampai habis, dan ada beberapa trik dari mulai cara membuat tempenya, lalu menggorengnya, semuanya ada beberapa trik yang digunakan loh. Karena itu jangan ada yang di skip ya. Kita mulai aja yuk. Sebelumnya thanks to Chef Devina yang sudah membagikan ilmunya untuk membuat tempe katsu. Saya juga akan share ke kalian apa yang saya dapat dari beliau. Pertama, tempe ini saya beli kurang lebih di pasar 5 ribuan ya, agak besar. Ini saya potong pertama bagi dua dulu supaya sama rata, lalu dibagi dua lagi, kira-kira nanti dapat 8 potong. Lebarnya kira-kira 2-3 cm, teman-teman. Kemudian tempenya ini akan saya kukus selama kurang lebih 10 menit. Gunanya untuk mengurangi bakteri yang ada di dalamnya, terutama buat kalian yang nanti ingin menggunakan ini sebagai ide jualan untuk frozen food. Jadi lebih baik dikukus dulu ya. Lalu kita akan membuat adonan tepung basah dari 5 sendok makan tepung terigu tidak ceper dan tidak munjung. Saya pakai segitiga, 1 butir telur, lalu 3 sendok makan santan siap pakai. Dan di sini saya tidak pakai air karena memang supaya tidak encer. Jadi ini penggunaan santan katanya sih supaya kulit balutannya ini nanti lebih empuk, teman-teman, karena fungsi santan itu untuk mengempukkan ya dibandingkan dengan air. Tapi kalau kalian rasa nanti kekentalan juga boleh tambah air ya. Kemudian kunci utama juga ada di sini adalah kalian harus menaruh bumbu ini jangan sampai kurang, harus pas, berani untuk memberikan rasa, karena ini akan menentukan enaknya tempe katsu kalian. Kalau kalian sampai kurang garam atau kurang gurih, nanti tempe katsunya nggak enak, seperti kita makan tempe yang kurang bumbu. Nah, ini saya pakai juga bawang putih yang bubuk kebetulan karena saya punya. Kalau kalian nggak ada, pakai bawang putih biasa, garam, lada, dan gulanya nggak usah banyak-banyak untuk menyimbang rasa aja ya, karena kan memang takutnya kalau kebanyakan gula nanti dia terlalu coklat. Lalu kaldu jamur boleh diganti micin atau terserah, selalu sesuai selera kalian masing-masing ya. Nah, ini kemudian tahap berikutnya adalah tempe yang sudah dikukus tadi, kita akan membuatnya gepeng dengan cara ditekan. Kenapa harus ditekan? Karena katanya ini kalau misal ditekan itu tepung bumbu yang tadi sudah enak rasanya itu, yang buat pelapisnya itu, dia bisa lebih meresap ke sisi-sisinya itu kalau kita tekan seperti ini. Dan yang lebih pasti adalah akan membuat bentuknya ini lebih alami, teman-teman, dibandingkan hanya kalau kita cuman iris tipis-tipis. Jadi ini kalau cuman iris kotak-kotak itu kan kayak tempe mendoan aja ya. Kalau kayak gini kan bener-bener dia bentuknya alami gitu. Kalau kalian lihat gambar foto saya tadi yang sudah jadi, persis banget seperti katsu, chicken katsu dan sejenisnya gitu loh maksudnya. Jadi lebih bagus lah bentuknya. Itulah sebabnya kenapa ditekan seperti ini. Cuman memang masalahnya adalah seringkali waktu kita nekan itu dia ngebiar, teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat dari saya praktek ini adalah saya memang baru pertama kali buat, dan dia kalau kita tekan itu dia bisa ngebiar. Nah, saya atasin dengan pertama, yang pasti kita harus hati-hati ya, pelan-pelan sekali waktu kita setelah ditekan itu, jadi tempenya itu digeser ya. Jadi kalau diangkat kan dia nempel juga ya. Yang kedua, kalau misalnya dia benar-benar ngebiar itu biasanya ya sudah direkatkan lagi, ditekan-tekan saja. Kalau seandainya masih nggak bisa ya sudah, kita kepel-kepel ya, kepel-kepel dan tekan ulang. Karena memang teksturnya ya seperti itu, karena kan ini dari kacang kedelainya yang mencar-mencar ya. Tapi bisa juga kok akhirnya, teman-teman ya, bisa menyatu juga gitu loh, bukan berarti nggak bisa ya. Jadi cuman memang kan harusnya kan tadi jadinya 8 potong ya, akhirnya lebih dari 8 karena memang ada pecahan-pecahannya yang saya kepel-kepel jadi satu, jadi lebih kecil. Karena sebenarnya kalau digabung juga bisa, cuma karena saya pikir nggak ada masalah kalau dia lebih kecil, jadi ya udah
saya kepal-kepal dengan ukuran yang lebih kecil. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Di sini kalian perlu perhatikan untuk tepung pelapisnya yang basah ya, dia tidak encer. Coba perhatikan ya, jadi dia memang supaya nanti dia lebih kokoh aja ya, lebih tebal, nempelnya juga lebih enak. Nah ini saya pakai kebetulan karena tempenya katsunya ini nggak besar, jadi saya pakai sebelah tangan untuk melumuri tepung basah, sebelah tangan lagi untuk melumuri tepung roti. Karena kalau dua-duanya dipakai buat itu agak repot teman-teman. Jadi saya pakai trik ini supaya lebih gampang dan lebih praktis waktu melumurinya ya. Jadi lebih cepat. Kalau dua-duanya agak repot, susah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu dilakukan sampai selesai ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah saat menggoreng. Jangan masukkan tempe katsu yang dalam keadaan minyak yang panas sekali, karena nanti akan membuat hangus di luar tetapi dalamnya kurang bagus matangnya teman-teman. Jadi panasnya itu sudah panas tapi tidak panas sekali ya, sedang-sedang saja. Dan kalian harus perhatikan api kompornya, karena kan kompor setiap orang berbeda. Pokoknya apinya itu nggak boleh besar. Kalau dirasa minyaknya kurang panas, gedein dulu terus kecilin lagi. Kalian jadi harus lihat apinya ya. So far overall apinya itu dia sedang dan mengarah ke agak kecil. Tapi kalau dirasa kalau kecil kan nanti lama banget matangnya ya. Kalian gedein lagi dikit gitu loh. Jadi tipsnya pada waktu menggoreng ya seperti itu ya. Terus kalau bisa jangan ditinggal supaya tidak hangus. Lalu kalau dilihat udah agak oke, boleh dibalik ya. Jadi kayak gitu aja sih gorengnya teman-teman. Nah ini ketika sudah mulai kuning ya siap diangkat. Jadi gorengnya waktu membalik kalian perhatikan saya pakai alat bantu dua codet ya, karena memang agak khawatir dia minyaknya itu agak mencerat ke sebelah sana. Tapi kalian udah lebih jago masak pasti lebih jago ya, nggak perlu dua alat seperti ini. Oke guys, gorengnya kira-kira begitu ya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Kita akan membuat saus asam manisnya untuk baluran tempe katsunya. Nah ini dia yang sudah matang tadi, sebagian sudah dimakan. Saya pakai bawang bombay yang ukuran kecil, jadi saya pakai 1. Kalau ukuran besar kalian boleh pakai setengah. Lalu saya potong model seperti ini guys. Lalu kita akan tumis bawang bombaynya dengan margarin ya, dengan margarin 1 sendok makan kurang lebih, ditumis sampai harum bawang bombaynya. Lalu kemudian setelah harum nanti kita masukin saus tomat. Saya pakai 5 sendok makan. Nah ini jadi setelah bombaynya harum langsung masuk saus tomat. Lalu nanti masukin air. Airnya kurang lebih 200 ml teman-teman. Terus pakai cuka, tapi saya di sini pakai peresan jeruk nipis ya, jadi secukupnya aja. Lalu saya pakai juga kecap Inggris 1 sendok teh, opsional. Kalau kalian gak ada kecap Inggris nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Lalu kalian pakein garam dan kaldu jamur. Kalau saya pakein juga, itu sesuai selera kalian bisa kira-kira. Nah di sini poin penting lagi adalah waktu penambahan tepung maizena untuk kekentalannya kalian jangan masukin sekaligus. Karena kalau masukin sekaligus nanti dia terlalu kental, terlalu kaku, nanti repot. Mendingan kalian masukin sedikit-sedikit, lalu kalau dilihat oh ini saya cukup kental segini, ya udah stop gitu loh. Jadi dipisah secara terpisah. Ini kan saya ukur 1,5 sendok makan tepung maizena sesuai resep yang diberikan, tetapi kok saya rasa kekentalan, jadi saya nggak masukin semuanya. Jadi mungkin sebenarnya 1 sendok makan juga harusnya udah cukup atau mungkin kurang. Jadi teman-teman masukinnya sedikit-sedikit aja ya. Jadi di luaran panci ini kita kan lumurin dulu dengan air, baru kita masukin sedikit-sedikit. Lalu kalian koreksi rasa, setelah cukup udah langsung diangkat. Nah ini dia yang sudah matang, kita mau lumurin. Dan ini waktu saya potong loh, benar-benar kayak chicken katsu ya. Kalau yang kalian nggak tahu, ini dalamnya tempe. Nah ini kita mau balurin dengan saus asam manisnya. Ini dia Mamma Mia lezat. Teman-teman, sekali lagi buat kalian yang mau berjualan frozen food, salah satunya boleh pakai ide ini, yaitu tempe katsu ya, karena ini rasanya juga nggak kalah enak sama chicken katsu dan sejenisnya. Oke guys, video kali ini saya rasa sampai di sini dulu.
Buat kalian tolong bantu support channel saya dengan like, subscribe, share, dan komen. Sampai ketemu pastinya di video berikutnya ya guys. Semoga video saya bisa bermanfaat buat kalian. Oke, saya mau menikmati dulu nih tempe katsunya. See you guys di next video.